يا حامل القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kita seorang muslim harus mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salah satunya kita semakin dekat lagi dengan Al-Quran, semakin semangat lagi kita belajar tentang bacaan ilmu-ilmu tentang kajian Al-Quran, baik dari segi membacanya maupun mendalami isi kandungan Al-Quran tersebut. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang selalu siqah dan istiqamah hingga akhir hayatnya insyaallah. Alhamdulillah, kita insyaallah akan membuat seri pembelajaran ilmu tajwid. Ya insyaallah di mana seri-seri tersebut yang satu serinya hanya durasi 10-15 menit. Kenapa pendek? Karena setelah kita pertimbangkan, insyaallah yang sedikit tetapi efektif dan bermanfaat itu lebih baik, bahkan jauh lebih baik apabila ketika kita membahas terlalu panjang. Kalau kajian 1 jam nanti kita akan bosan seperti itu. Mari kita akan masuk ke poin pertama. Kita membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ada 2 definisi. Yang pertama, definisi yang dilihat dari segi bahasa, yaitu adalah tahsin, memperindah, memperbagus bacaan, dan kemudian sebetulnya sama saja antara tahsin dengan tajwid. Tajwid artinya tahsin dan tahsin juga artinya tajwid. Dan kemudian definisi yang kita lihat dari istilah. Dan insya Allah kita akan memakai buku ringkasan mudah belajar tajwid. Jadi menurut istilah itu tajwid mempelajari ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quranul Karim. Baik dari segi kita memberikan hak-hak atas huruf-huruf tersebut, makharijul huruf, sifat huruf, maupun tentang bagaimana kita mengetahui wakof-wakof tersebut. Ini penting bagi yang baru belajar Al-Quran. Ini penting karena inilah yang dimaksud dari ilmu tajwid. Kalau dalam bahasa Arab kita bisa sebutkan ikhraj kullu harfin mim makhrajihi, keluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Wa i'ta' kullu harfin haqqaha wa mustahaqqaha, dan memberikan pada setiap huruf-huruf tersebut hak-haknya atau yang berhak atasnya. Maksudnya adalah ada memang sifat asli hak yang dimiliki oleh huruf tersebut. Tetapi ada kalanya juga kondisi-kondisi yang huruf-huruf tersebut harus tebal dan kapan juga harus tipis. Ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana ketika disampaikan, Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala menyampaikan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana asimu. Bahkan di riwayat lain, man lam yujawwidil qur'ana asimu, li'annahu bihi ilahu anzalah wa hakada minhu ilaina wasalah. Jadi seorang pembelajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, hamilul Quran, itu wajib membaca dengan bertajwid. Karena itulah Al-Quran itu sebab turunnya. Kalau tidak, asim, berdosa kita. Oleh karenanya, yang belum tahu, mari kita belajar. Semoga yang sedikit ini tetapi insya Allah tetap rutin akan menjadikan kita enjoy dalam mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid antara lain adalah agar bacaan kita terlindungi dari kesalahan-kesalahan para pembaca Al-Quran. Contoh kerap sekali di tengah
atau masyarakat kita yang terdengar ya, ketika melantunkan surat Al-Kautsar yang harusnya fasholli li rabbika wanhar, dipanjangkan lamnya ya, fasholli li rabbika, bukan fasholli li rabbika, tetapi fasholli li rabbika. Nah, ini kesalahan juga. Makanya di sini ada dua tipe kesalahan. Ya, lahnun itu ada dua, kesalahan itu ada dua. Yang pertama lahnul jali, ya, itu kesalahan yang dapat merusak makna, merusak arti. Ya. Yang kedua adalah lahnul khofi, kesalahan yang tidak dapat merusak arti. Contohnya lahnul jali itu pergantian huruf atau harokat yang dapat merusak arti. Ya, dia seperti suratal ladzina an'amta alaihim, tetapi kita ganti an'amtu alaihim. Nah, ini kan yang harusnya domirnya kamu, engkau, diganti menjadi domirnya saya. Ini juga kesalahan. Atau mengganti huruf seperti alhamdulillahirabbil alamin, memakai ain, tetapi kalau kita tidak cermat, ya, kita tidak tahu, kita menggantinya dengan alamin, hamzah, ya, menjadi artinya yang harusnya semesta alam menjadi penyakit. Ini kan berarti kesalahan yang fatal. Nah, ini harus dijauhi. Penting ilmu tajwid itu. Yang kedua, kita terhindar dari kesalahan yang khafi, yang ringan. Ya, yang ringan ini tidak sampai merusak atau merubah makna. Ya, artinya seperti kurang panjang yang tadinya yang harusnya 4 atau 5 atau bahkan 6 harokat panjangnya, kita dibaca cuma 2 harokat seperti mad tabi'i, ya, atau kurang dengung, ya. Kalau ikhfa kurang samar ketika pengucapan huruf, ini juga suatu kesalahan, tetapi tidak berat kesalahannya, ringan. Ya, adapun motivasi yang menjadikan landasan kita mempelajari ilmu tajwid, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an, kalau kita baca artinya di Al-Qur'an ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Padahal kalau baca itu qara'a yaqra'u atau tala yatlu. Berarti bisa kita artikan dan tartilkanlah Al-Qur'an secara benar-benar tartil. Nah, kemudian sahabat Ali radhiyallahu an, ya, menerjemahkan tartil ini ternyata ada 2 aspek. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua wa ma'rifatil wuquf. Kita betul-betul tadi tajwid ya, memperindah, menyesuaikan, memperbenarkan bacaan kita setiap huruf-hurufnya. Tajwidul huruf, ya, entah itu makhrijul hurufnya keluar di mana, ya, kemudian sifatnya apa saja yang dimilikinya, dia tebalkah atau tipiskah, ya. Kemudian yang kedua wa ma'rifatil wuquf, dan dia mengerti, ya, di mana tempat dia harus berhenti dan di mana tempat dia harus memulai atau melanjutkan ayat tersebut. Jadi itu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, itu tartil. Jadi kalau kita artikan tartilkanlah Al-Quran secara benar-benar tartil. Nah, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Dan sebetulnya, ya, adapun hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu katanya kaf, ya, cukup, dalam artian kalau sebagian muslim sudah menunaikan atau melaksanakan itu, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Jadi kalau teman, saudara maupun kenalan kita sudah mempelajari ini, kita tidak mempelajari, tak masalah. Itu hukum asli mempelajari ilmu tajwid. Tetapi hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu fardu ain, yang wajib secara individu. Jadi kalau mau baca Quran, wajib dengan bertajwid, ya, wajib dengan ilmu tajwid, harus benar tahsinnya. Jadi secara tidak langsung mempelajari ilmu tajwid itu kewajiban, ya, bagi orang yang ingin membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita akan menjelaskan tentang bagaimana martabat atau cara membaca Al-Quran. Ya, mungkin kita pernah dengar kok orang baca Quran lambat. Ada yang kita dengar terkadang baca Quran itu cepat sekali, ya kan? Nah, ternyata ada 4 martabat.
Yang pertama adalah tahqiq. Ya, tahqiq. Tahqiq ini adalah tingkatan baca Quran yang paling dan sangat lambat, yang biasanya digunakan untuk mentalakikan orang yang baru menghafal Al-Quran. Contohnya, innalladzina amanu wa amilus solihati. Pelan sekali. Innalladzina kafaru sawaun. Pelan. Ya, nanti ditirukan oleh murid. Biasanya antara guru dengan murid ini bacaan ini. Adapun yang kedua adalah tartil. Bacaan yang dimana temponya tepat, tenang dan pelan, tidak cepat. Dan ini biasanya dilakukan untuk orang menjadi imam maupun tilawah di suatu acara, ya, murattal. Sering digunakan ini. Karena di sini juga enak untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Innalladzina kafaru sawa. Jadi temponya tenang, tidak terlalu cepat dan tidak lambat seperti mendikte. Jadi lebih cepat dibandingkan tahqiq. Ini tartil. Kemudian yang ketiga adalah tadwir. Tadwir ini lebih cepat dibanding tartil. Biasanya digunakan para santri untuk memurojaah hafalannya. Yang dimana dia satu kali dudukan, dia harus menyetorkan 1 sampai 2 juz. Disetorkan kepada guru maupun disemakkan kepada temannya. Ya. Jadi agak cepat sedikit, itu bedanya. Ya. Dan ini marhalah sedang. Ya, kata ulama ini marhalah sedang, tingkatan yang sedang. Sebelum yang cepat. Karena yang ketiga ini, ya, itu biasa untuk murojaah, mengulangi hafalan yang telah dihafal. Baik itu nafsi sendiri maupun disetorkan ke orang lain. Adapun yang keempat, ini adalah hadar. Hadar ini bacaan yang sangat cepat, yang terkadang saja digunakan untuk menyetorkan seperti ujian sekali duduk 30 juz misalnya. Atau targetan satu waktu kita harus membaca sekian juz dalam Al-Quran. Contoh temponya seperti ini. Ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Kenapa kok tetap panjang pendeknya terjaga? Karena memang keempat-empatnya biarpun beda temponya, ada yang lambat sekali, ada yang untuk tartil lambat tenang, tidak terlalu lambat, ya. Kemudian ada yang ketiga ini sedang, dan ada yang keempat ini cepat sekali. Keempat-empatnya itu tetap di jalur ilmu tajwid. Tidak boleh merubah panjang pendeknya. Membedakannya adalah apa? Contoh ketukan, ya. Ketukan kalau kita ketukan mad tabi'i yang kalau tahqiq itu bisa tek tek agak lambat, ya. Tartil juga. Dan kemudian tadwir agak cepat. Kalau hadar agak cepat sedikit. Tek tek. Nah, jadi cepat. Itu, ya. Jadi sebenarnya temponya yang berbeda. Tetapi untuk bacaannya. Nah, silakan itu saja yang bisa kita sampaikan. Ketika nanti ada pertanyaan bisa kirim ke kolom komentar. Ya. Dan ini insyaallah kita akan rutinkan. Dan kalau ada waktu, ya, pertanyaan tersebut kita akan jawab di pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum ajmain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.